Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa afada alaina min barakatihi wa asradihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab kedua, al-babus tsani. Adapun ini ialah bab yang kedua, menjelaskan tentang al-ayatu, beberapa ayat, wal ahaditsu, dan beberapa hadis, allati tubayyinu, yang menjelaskan apa al-ayat wal ahadits, fadlal qur'ani, kepada keutamaan Al-Qur'an, wa ahlal qur'ani, dan ahli Al-Qur'an. Bab kedua ini kita akan menerima pelajaran tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an dan ahli Al-Qur'an. Ini semacam pemantapan awal kepada kita semua, yang mendasari kita melakukan ini adalah tentunya ayat-ayat dan hadis-hadis yang akan kita baca setelah ini. Awalan, pertama, ba'duma, sebagian barang atau sesuatu, ja'a, yang datang, apa ma fi kitabillahi, di dalam kitab Allah azza wa jalla, minal ayati, ini dari ayat-ayat ad-dallati, yang menunjukkan ala fadlil Qur'ani, kepada keutamaan Al-Qur'an. Satu, alif lam mim, dzalikal kitabu, dzalika itu al-kitabu, ialah Alkitab atau Al-Qur'an, la raiba, yang tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya atau di dalam Alkitab, hudan, menjadi petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Sanian, alladzina, orang-orang, ataina, yang memberikan siapa kami, mendatangkan siapa kami, hum, kepada mereka, alladzina, al-kitaba, kepada Alkitab atau Al-Qur'an. Alnya ini al-ma'rifah, ya, menunjukkan sudah kita ketahui bahwa yang dimaksud Alkitab adalah Al-Qur'an. Yatlu, membaca siapa alladzina, yatluna, membaca siapa alladzina, hu, kepada Alkitab, haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya bacaan Alkitab, ulaika, mereka itu, alladzina yu'minuna, ialah orang-orang yang beriman, bihi, dengan Alkitab, waman, dan barang siapa, yakfur, kufur atau mengingkari siapa man, bihi, dengan Alkitab, faulaika, maka mereka itu, hum, mereka, alladzina, al-khasiruna, ialah orang-orang yang rugi. Kebalikan, ya, kebalikan mukminun adalah khasirun. Orang yang percaya kemudian membaca dengan sebenar-benarnya bacaan, mereka disebut mukminun. Orang yang kafir, ya, orang yang kafir dan tidak percaya atau mengingkarinya, mereka adalah al-khasirun. Salisan, inna, sesungguhnya, hadzal qur'ana, Qur'an ini, yahdi, memberi petunjuk, apa hadzal Qur'an, lillati hiya, kepada jalan aqwamu, yang lebih lurus, wa yubasyiru, dan memberikan kabar gembira, apa hadzal Qur'an, al-mu'minina, kepada orang-orang mukmin,
Siapa orang-orang mukmin itu? Dijelaskan di berikutnya, alladzina, ialah orang-orang ya'maluna, yang mengerjakan. Siapa? Alladzina as-solihati, kepada kebaikan-kebaikan. Anna, sesungguhnya, lahum, ialah bagi mereka, ajron, ya, ajron, pahala, kabiron, yang besar, ya, yang besar sekali. Al-Quran ini sebagai petunjuk. Jadi sebelumnya kan ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ada berapa? Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ya. Kemudian terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran ini sebagai penyempurna, yahdi lillati hi aqwam, menjadi petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Wa yubasyirul mu'minina, dan di dalam Al-Quran ada berita-berita bahagia bagi orang mukmin, ya. Siapa itu orang mukmin? Adalah orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Ada janji Allah di sini, annalahum, bahwa sesungguhnya bagi mukminin, bagi orang yang selalu menjaga dirinya dalam kebaikan, ada ajrun kabiron, ada pahala atau ganjaran yang besar sekali. Kita mau nggak percaya, ini sudah ada dalilnya, ada di dalam surat Al-Isra ayat 9. Rabi'an, yang keempat, wa nunazzilu, dan menurunkan, siapa kami, minal qur'ani, dari Al-Qur'an, ma, apa yang huwa, ya, ma, syifaun, menjadi obat atau penawar, wa rahmatun, dan rahmat, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, wala yazidu, dan tidak memberikan tambahan, adz-dzalimina, Al-Quran, ya, wala yazidu, dan tidak memberikan tambahan Al-Quran, adz-dzalimina, kepada orang-orang yang zalim. Zalim itu apa sih zalim? Sering kita mendengar kata zalim. Oh, zalim gitu ya. Itu sebutan bagi orang-orang kalau maknanya itu zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Ya. Illa khasaron, kecuali kerugian. Bagi orang zalim, Al-Quran itu tidak akan memberikan apa-apa, tidak akan menjadi penawar, tidak akan menjadi rahmat, tapi lebih kepada memberikan kerugian, ya, kerugian baginya. Khamisan, yang kelima, innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yatluna, yang membaca, siapa alladzina, kitaballahi, kepada kitab Allah, wa aqamus sholata, dan mendirikan, siapa alladzina, as-sholata, kepada sholat, wa anfaqu, dan menafkahkan, siapa alladzina, ya, mimma, dari sesuatu, rozakna, yang telah kami rizkikan, hum, kepada mereka alladzina, sirron, dalam keadaan rahasia, wa alaniyatan, dan terang-terangan, yarjuna, mengharap, siapa mereka alladzina, tijaratan, kepada perdagangan atau perniagaan, lan taburo, yang tidak merugi, ya. Kita teruskan dulu. La yuwaffiyahum, maka kami akan memenuhi, hum, kepada mereka alladzina, ujurahum, kepada upah-upah mereka alladzina, wa yazida, dan menambah, ya, liwafiyahum, agar berharap, ini harapan orang-orang yang membaca kitab, liwafiyahum, agar memberikan apa tadi?
ujurahum kepada pahala-pahala atau upah-upah mereka, wa yazidan dan menambahkan hum kepada mereka min fadlihi dari karunia Allah. Liwafia memenuhi tadi ya, liwafia agar memenuhi siapa Allahum kepada mereka, ujurahum kepada pahala-pahala atau upah-upah mereka, wa yazida dan memberikan tambahan siapa Allahum kepada mereka min fadlihi dari karunia Allah. Innahu sesungguhnya Allah ghafurun ialah maha memberi ampun, syakurun maha memberi menambah. Walladzi demi zat auhayna yang telah mewahyukan siapa kami ilaika kepada engkau minal kitabi berupa kitab huwa ya kitab al-haqqu ialah kebenaran musaddiqon membenarkan lima kepada kitab baina yadaihi yang di hadapanmu, artinya kitab yang sebelumnya. Innallaha sesungguhnya Allah bi'ibadihi kepada hamba-hambanya Allah la khabirun maha benar, basirun dan maha melihat. Summa kemudian aurasna mewariskan siapa kami alkitabah kepada kitab. Mewariskan kepada siapa? Alladzina kepada orang-orang istofaina yang telah kami pilih. Istofaina yang telah kami pilih min ibadina dari hamba-hamba kami, faminhum maka adapun sebagian dari mereka ibad, zalimun ialah orang zalim, linafsihi kepada dirinya zalim. Wa minhum dan sebagian dari ibad, muqtasidun orang yang tengah-tengah, moderat. Wa minhum dan sebagian dari ibad, sabiqun orang yang berkompetisi, berlomba-lomba. Bil khairati dengan kebaikan-kebaikan, biidznillahi dengan izin Allah. Dzalika itu semua istofainal ila akhirih huwa ya dzalik al-fadlu ialah anugerah al-kabiru yang besar. Ini dalam sekali ya di ayat-ayat yang disuguhkan bahwasanya orang yang membaca kitab Allah ya juga mendirikan sholat istiqomah. Aqomu ini kalau mau diartikan secara khusus maka bukan hanya sekedar mendirikan tapi melaksanakan sholat di waktu-waktu yang tepat ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, orang yang bersedekah, yang berinfak dari rezeki-rezeki yang diberikan oleh Allah baik dalam kondisi terang-terangan baik dalam waktu yang terang-terangan atau rahasia atau terang-terangan ya, berharap ini akan memberikan pemenuhan terhadap pahala-pahala yang dilakukan. Kemudian yang menarik lagi di ayat yang terakhir ini, summa awrasnal kitabah. Jadi Allah itu cerita ya. Kami itu mewariskan Alkitab atau Al-Qur'an hanya kepada orang-orang yang terpilih saja gitu. Nah, artinya begini, bahwa orang-orang yang sudah berniat atau ada dalam kelompok yang menghafal Al-Qur'an atau yang mau menghafal Al-Qur'an, berarti orang-orang ini sudah masuk ke dalam kelompok alladzina stofaina, orang yang dipilih oleh Allah ya. Kenapa kok itu juga mau kok tapi kok nggak selesai ya, kok nggak ini ya, berarti ya dipilihnya masih segitu gitu ya, masih berapa juz misalkan ya segitu. Makanya kalau di beberapa kitab yang lain disebutkan kalau memang ingin menjadi
hafizul Quran, karena ini masuk dalam kategori alladzina astafaina di dalam ayat ini. Saya mewariskan Al-Quran hanya kepada orang-orang yang kami pilih saja, ya. Ini termasuk di dalamnya adalah Nabi Muhammad, ya. Kemudian bisa jadi adalah hafizul Quran ini min ibadina, dari hamba-hambaku. Berarti bukan satu kan, bukan min abdina, ya, bukan ibad ini jamak dari abdun. Berarti bukan hanya orang satu, tapi banyak orang yang bisa dan ada kemungkinan dipilih oleh Allah untuk menerima warisan dari Al-Quran ini. Siapa mereka? Ibad ini ada 3 kelompok, ya, 3 kelompok di dalam ayat ini. Yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsi, mereka yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Apa maksudnya? Kalau di salah satu tafsir disebutkan atau digambarkan, yang dimaksud zalim kepada dirinya terkadang melakukan hal-hal yang sunnah melewati batas, gitu ya. Tapi Allah juga merespon atau mengapresiasi kelompok ini. Katanya Allah, kepada kelompok ini, kelompok yang pertama ini, zalimul li nafsi ini, Allah akan memberikan syafaat kepada mereka. Nah, yang kedua, wa minhum muqtasid. Muqtasid ini kelompok moderat, kelompok tengah-tengah, ya. Artinya gimana ya kelompok tengah-tengah itu? Kelompok yang mengerjakan kebaikan oke, gitu ya. Kemudian bisa jadi maksiatnya juga oke. Waduh, bahaya, ya. Bahaya. Nah, gimana jaminannya? Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat, mereka yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini jelas, ya. Kalau yang ketiga jaminannya jelas, ya. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi menariknya selalu ada kata-kata dengan izin Allah, ya. Artinya sebagus dan sebaik apapun, ya. Di juz berapa itu? Kul kullum min indillah, ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kul kullun min indillah fama liha ula illadzina kafaru. Juz berapa? Juz 4 apa juz berapa? Juz 5. Ma asabaka min hasan itu juz berapa? Ya. Yang kedua adalah orang yang tidak berlebihan. Maksudnya orang yang moderat, yang tengah-tengah, bukan seperti yang digambarkan tadi. Itu gambaran orang-orang yang katanya maksiat iya, kemudian bagus iya. Itu bisa-bisanya orang sekarang memaknai ayat ini. Tapi yang sebenarnya adalah bahwa muktasid yang dimaksud di sini, yang tengah-tengah itu adalah orang yang melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. Nah, tapi orang ini seringkali juga meninggalkan ibadah sunnah dan melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Banyak, ya. Mereka itu akan masuk surga dan atas anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Semuanya ini nanti Allah akan ampuni ketiga kelompok ini. Yang ketiga, sabiqun bil khairati biidznillah adalah orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, menjalankan kewajiban iya, kemudian menjalankan kesunahan iya, menjauhi hal yang haram dan dimakruhkan, serta meninggalkan sesuatu yang dihukumi mubah. Nah, yang ketiga ini, golongan ini akan diistimewakan oleh Allah masuk surga bi ghairi hisab. Yang pertama akan diberi syafaat, yang kedua akan akan dianugerahkan dengan anugerah masuk surga, ya, oleh Allah.
Jadi masuk surganya karena anugerah dari Allah. Makanya di setiap kita memulai permohonan kepada Allah, yang pertama adalah jangan lupa gitu ya. Yang pertama adalah alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua memuji kepada Allah, yang kedua bersolawat kepada Nabi, berharap dengan syafaat Nabi, dengan pengiran itu ya, sekasihan kepada kita, melihat kita dengan ampunan kita, maka kemudian kita mendapatkan anugerah dari Allah dan masuk ke surganya. Ya, yang ketiga ini yang sabikun bil khairat biidznillah. Yang keenam, sadisan, fastamsik, maka berpegang teguhlah engkau, billadzi, dengan apa yang sesuatu, uhiya yang diwahyukan, ilaika kepadamu, innaka sesungguhnya engkau, ala siratin atas jalan mustaqimin yang lurus. Wa innahu, dan sesungguhnya ladzikrun, ialah dalam mengingat, laka kepadamu, waliqaumika, dan kepada kaummu, wasaufatus aluna, dan sekiranya ditanyakan. Wa innahu ladzikrun laka waliqaumik, ya ai syarafa wa rafa'ahu laka walikulli hamilin lihadzal Quran. Siapa aja yang menghafal, hamil ini bukan hanya sekedar hafal, tapi juga secara qaulan lafdhan wa maknan, artinya secara ucapan dia hafal Al-Quran, secara maknanya dia faham, secara fi'lan, perbuatannya dia mengimplementasikan, menunjukkan apa yang dia lakukan mendekati benar atau mendekati apa yang dianjurkan di dalam Al-Quran. Maka Allah syarrafa wa rafa'ahu, akan memuliakan dan meninggikan derajatnya ya kepada dia dan orang-orang yang serupa dengannya. Tsanian, yang kedua, ba'duma, sebagian barang, jaa yang sebagian ayat atau sesuatu, jaa yang datang, min ahadisin, rupane dari beberapa hadisin Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi fadlil Qur'ani, di dalam menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran, wa ahlihi, dan ahli Quran. Awalan, an Utsman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini sudah sering kita dengar, khairukum, adapun sebaik-baik kalian semua, man, ialah orang, ta'allamah, yang belajar, siapa man, Al-Qur'ana, kepada Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkan, siapa man, hu, kepada Al-Qur'an. Rawahu, meriwayatkan, hu, kepada hadis, Al-Bukhari, Imam Bukhari. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an ya. Tsaniyan, an Aisyah radhiyallahu anha, dan diceritakan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, enggak usah nyanyi ya. Qalat, berkata siapa Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi, adapun orang, yaqra'u, yang membaca, siapa alladzi, Al-Qur'ana, kepada Al-Qur'an, wahwa, padahal adapun alladzi, mahirun, ialah mahir. Mahirun ialah mahir. Nah, sebagian ulama memaknakan mahir ini ada 3 kategori tadi. Al-ilmu bihi, al-amalu bihi, wal hifdzu bihi. Al-ilmu, tahu tentang Al-Qur'an ya. Kemudian al-ilmu bihi, yang kedua al-amalu bihi, mengamalkan Al-Qur'an, isi daripada Al-Qur'an. Yang ketiga wal hifdzu bihi, tahapan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an.
Ma'as safaroti beserta malaikat-malaikat safaroh al-kirami yang mulia, al-bararoti yang mulia. Walladzi dan adapun orang yaqra'u yang membaca siapa man hu kepada Al-Quran. Qala berkata siapa Hisham, sahabat Hisham, wahwa sedangkan adapun alladzi syadidun kerepotan alaihi terhadap Al-Quran. Qala berkata Syu'batun siapa sahabat Syu'bah, wahwa padahal adapun alladzi alaihi ialah atas alladzi syakun adapun kesukaran, falahu maka ialah bagi alladzi ajroni 2 pahala. Ya. Ini juga sudah tenar di mana-mana, artinya sudah biasa kita dengar, familiar sekali dengan hadis-hadis ini. Orang yang baca Al-Qur'annya bagus, tartil, tajwid, kemudian dia juga mengamalkan dan faham, ya. Minimalnya yaitu mahirun bihi diartikan sebagai orang yang membaca dengan tartil. Maka ketika membaca, ya, maka ada yang memaknai ketika membaca atau bahkan tidak membaca pun orang itu akan ketika membaca dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang mulia. Nah, bisa dibayangkan kalau kita sedang melakukan kegiatan kemudian dikelilingi oleh para malaikat, apa yang dikerjakan oleh para malaikat? Malaikat itu akan mendoakan, menurunkan, memberikan rahmatnya kepada orang yang membaca Al-Quran tersebut. Rahmat itu apa sih? Rahmat itu kasih sayang atau apa? Anugerah, ya, anugerah yang diberikan oleh Allah. Kita nggak tahu dalam bentuk apa. Kadang-kadang bisa jadi nih, salah satunya adalah orang tiba-tiba melihat kepada kita dengan pandangan rahmat juga, ya, tunduk, kemudian ya mau aja gitu, kayaknya kita menjadi menarik gitu di hadapan manusia karena doa-doa yang dibersamai oleh malaikat kiramil bararah. Nah, kalau orang yang masih belajar, ya, sudah belajar berusaha sekuat tenaga tapi kok bacanya masih segitu-gitu aja gitu, maka menurut sahabat Hisham dan menurut sahabat Syu'bah, Nabi pernah mengatakan orang yang seperti itu baginya ada dua pahala, ya, pahala belajarnya dan pahala membaca Al-Qur'annya. Falahu ajroni, tetap dapat pahala. Apalagi bagus, jelas akan bersama-sama dengan safarotil kiramil bararah. Ini di samping-samping kita, atau misalkan di satu majelis kayak di sini nih, ngaji bersama-sama, kemudian ada satu yang bagus bacaannya, maka menurut sebagian ulama semua yang ada di majelis itu pahalanya akan sama dengan orang yang bagus bacaannya tadi, ya. Makanya banyak orang yang senang ke pengajian itu kenapa? Itu memburu berkumpul dengan ulama, dengan orang yang mempunyai kualitas di atasnya, kecocokan, kepantasan kepada Allah lebih bisa diterima, lalu menitipkan kalau kata orang Madura matoro, ya, matoro abe, mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok yang sama dengan yang alim tadi, ya. Tsalitsan wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi, matsalul mu'mini adapun perumpamaan orang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'ana, alladzi yaqra'u orang yaqra'u yang membaca siapa alladzi Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an, masalul utrujati ialah seperti buah utrujah. Ini nama buah, ya, utrujah. Ta'muha adapun memakan utrujah ini, thayyibun enak, bagus gitu, ya. Warihuha dan baunya, aromanya
aromanya utrujah, thayyibun juga bagus. Jadi secara fisik bagus, secara rasa juga bagus. Wa matsalul mu'mini, dan adapun perumpamaan orang beriman atau mukmin, alladzi la yaqra'u, yang tidak membaca siapa mukmin, al-Qur'ana kepada Al-Qur'an, matsaluh tamroti, maka diumpamakan seperti perumpamaan tamroh. Ta'muha, adapun memakan tamroh, hulwun, ialah manis, walaisa, dan tidak ada laha bagi tamroh, rihun, aroma, ya, nggak ada aroma bagus-bagusnya. Jadi cuma rasanya aja enak, manis, tapi rasanya itu baunya nggak nyaman, ya, aromanya tidak enak. Ini buah tamroh. Wa matsalul munafiki, dan adapun perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'u, yang membaca siapa munafik, Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an, matsalul raihanati, seperti buah raihanah. Makanya kalau punya anak jangan dikasih nama raihanah, ya, nanti seperti ini. Rihuha, adapun baunya raihanah, thayyibun, bagus, wa ta'muha, dan rasanya raihanah, murun, pahit. Cuma bagus dibentuk aja tapi rasanya nggak nyaman, pahit, ya. Wa matsalul munafiki, dan adapun perumpamaan orang munafik, alladzi la yaqra'ul Qur'ana, alladzi la yaqra'u, yang tidak membaca siapa munafik, Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an. Lebih parah lagi nih, matsalul khondolati, seperti buah khondolah, laisa, tidak ada laha bagi hondolah, rihun, aromanya nggak nyaman, ya. Wa ta'muha, dan adapun rasanya hondolah, murrun, ialah pahit. Sudah aromanya nggak nyaman, rasanya juga pahit. Naudzubillah, kita mudah-mudahan tidak termasuk dalam kelompok ini. Jadi ada 4 kelompok, ya, di sini, ya. Yang pertama adalah kelompok apa? Diumpamakan seperti utrujah. Utrujah itu rasanya bagus, harum juga, ya. Jadi memang bagus. Mudah-mudahan ini yang hadir di sini semua masuk dalam utrujah ini. Yang kedua adalah kelompok yang tamroh. Makannya enak, manis, baunya tak nyaman, ya. Yang ketiga kelompok raihanah. Bagus bentuknya, harum wanginya, tapi ketika dimakan pahit, ya. Yang keempat lebih parah lagi, munafik, kelompok munafik, tidak membaca Al-Qur'an, ya. Diumpamakan seperti handholah, baunya dan rasanya sama-sama nggak karu-karuan. Itu naudzubillah. Rabi'an, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.